Pernahkah kamu memperhatikan? Tiba-tiba semut-semut kecil muncul di rumahmu, mereka datang tanpa diundang, berjalan rapi di lantai di meja makan, di dapur. Bahkan, kadang di dekat sajadah. Aneh bukan? Padahal, rumahmu sudah bersih, semua tertata rapi, tapi mereka datang juga. Lalu muncul pertanyaan di hati. Kenapa mereka datang? Apakah hanya kebetulan? Atau mungkin ada isyarat yang Allah ingin sampaikan lewat makhluk kecil itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa makna. Setiap hembusan angin, setiap tetes hujan, setiap gerak makhluk sekecil apapun, semuanya terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kehadiran simat-simat kecil di rumah kita. Maka jangan tergesa menilainya sebagai gangguan. Karena bisa jadi, mereka adalah tamu kecil yang membawa pesan dari langit. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tulis selawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi bukti cinta kita dan menjadi wasilah agar kelak kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Kehadiran semut sering dikaitkan dengan tanda datangnya rezeki. Ini bukan sekadar kepercayaan turun-temuran tanpa dasar, tetapi juga memiliki makna yang sejalan dengan nilai Islam. Semut adalah makhluk kecil yang Allah ciptakan dengan keajaiban luar biasa. Walau tubuhnya kecil, tetapi jiwanya besar. Mereka rajin, pekerja keras, disiplin, dan hidup dalam kebersamaan. Mereka saling tolong-menolong, tidak pernah menyerah, dan selalu mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Sifat-sifat ini adalah cerminan akhlak seorang mukmin dalam mencari rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa rezeki naya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa dan bersabar. Maka, ketika semut datang ke rumahmu dalam jumlah banyak, bisa jadi itu pertanda bahwa suasana rumahmu sedang berada di bawah naungan keberkahan. Mungkin karena penghuninya sering bersedekah, menjaga salat berjamaah, membaca Al-Quran, atau menjadikan rumahnya tempat majelis ilmu dan zikir. Rezeki dalam pandangan Islam tidak selalu berupa uang atau harta benda. Rezeki bisa berupa keluarga yang rukun, anak-anak yang saleh, kesehatan, tetangga yang baik, dan hati yang tenang. Ketika semut datang, bisa jadi Allah sedang ingin menyampaikan pesan lembut bahwa rumah itu sedang dijaga dan dilimpahi keberkahan. Maka jangan tergesa menyemprot atau membunuh mereka, karena boleh jadi kehadiran mereka adalah tanda kasih Allah sedang menghampiri. Dalam surah An-Naml ayat 18-19, Allah menceritakan kisah indah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan seekor semut. Ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya berjalan melewati lembah semut, seekor semut berkata kepada kaumnya, "Hai semut-semut, masuklah ke sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh pasukan Sulaiman." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar itu, lalu bersyukur kepada Allah atas nikmat luar biasa, karena diberi kemampuan memahami bahasa hewan. Subhanallah, dari kisah ini, kita belajar bahwa semut bukan hanya makhluk kecil yang dianggap remeh. Mereka punya kecerdasan, kepedulian, dan kehati-hatian. Mereka saling melindungi, saling memperingatkan, dan hidup dalam kerjasama yang penuh kedamaian. Jika semut datang ke rumah kita, mungkin Allah ingin kita belajar dari mereka. Belajar untuk lebih bersyukur, lebih teratur, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Namun, ada juga makna lain di balik kehadiran mereka. Kadang, semut datang karena ada makanan yang tercecer. Secara ilmiah, semut memiliki penciuman yang sangat tajam. Mereka bisa mencium aroma manis atau minyak dari jarak jauh. Tapi di balik penjelasan ilmiah itu, ada pesan spiritual yang dalam. Makanan dalam Islam bukan sekadar kebutuhan jasmani, tetapi juga amanah dari Allah. Setiap butir nasi, setiap remah roti, setiap tetes air, semuanya adalah rezeki yang Allah titipkan. Rasulullah bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Maka ketika ada makanan tercecer,
dan semut datang mengambilnya, jangan langsung marah. Mungkin Allah sedang menegur dengan lembut, mengingatkan kita untuk lebih menghargai nikmatnya, agar tidak mubazir dan tidak lalai terhadap rezeki sekecil apapun. Semut yang datang membawa remah makanan dengan kerjasama, bisa jadi adalah guru kecil yang mengajarkan akhlak sosial kepada manusia. Lihatlah bagaimana mereka bekerja sama, tidak saling berebut, tidak saling menjatuhkan, tidak tamak. Setiap yang mereka temukan dibagi rata untuk kaumnya. Sementara sebagian manusia malah sering berebut harta, saling menipu, dan lupa berbagi. Semut datang membawa pesan agar kita hidup sederhana, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dan bila semut muncul di tempat-tempat tertentu, seperti dekat wastafel, retakan dinding, atau pojok lembab, itu bisa menjadi tanda lain. Secara fisik, rumah yang lembab memang disukai semut, tapi secara spiritual, para ulama memaknai rumah yang lembab sebagai simbol hati yang mulai dingin terhadap kebaikan. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran terasa berat, walaupun luas. Rumah yang jarang digunakan untuk salat berjamaah terasa sepi walau ramai. Rumah yang dipenuhi pertengkaran dan kelalaian akan kehilangan cahaya keberkahannya. Maka, ketika semut datang dari sudut lembab, anggaplah itu sebagai peringatan lembut dari Allah, bahwa rumahmu mungkin sedang butuh diperbaiki. Bukan hanya dindingnya, tapi juga suasana hatinya. Buka jendela setiap pagi. Biarkan sinar matahari masuk. Cahaya itu tidak hanya mengeringkan kelembaban, tapi juga membawa energi kehidupan. Bacalah Al-Quran di rumahmu, karena setiap ayat yang dibaca akan membawa cahaya yang membuat setan lari darinya. Rasulullah bersabda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadikan rumahmu tempat yang hidup oleh zikir, salat, dan kasih sayang. Jangan biarkan suara marah dan pertengkaran menjadi lembab spiritual yang membuat malaikat enggan masuk. Ketika rumah bersih secara fisik dan tenang secara batin, maka keberkahan akan mengalir dari setiap sudutnya. Semut pun akan pergi dengan sendirinya, karena misi kecil mereka sudah selesai. Mereka sudah mengingatkan kita, dan ketika kita perlu mengusir semut, lakukan dengan cara yang lembut. Islam mengajarkan kasih sayang, bahkan terhadap makhluk kecil. Rasulullah bersabda, ada 4 makhluk yang tidak boleh dibunuh: semut, lebah, burung hadat, dan burung surat. Bayangkan, semut yang sering kita injak atau semprot itu, ternyata disebut langsung oleh Rasulullah sebagai makhluk yang harus dijaga. Mengapa? Karena mereka bertasbih kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya. Hanya saja kamu tidak mengerti tasbih mereka. Maka berhati-hatilah, jangan sampai tangan kita mematikan makhluk yang sedang memuji Allah. Mungkin mereka sedang bertasbih, lalu tanpa sadar kita hentikan di zikir itu dengan semprotan atau injakan. Karena itu, jika semut datang, usirlah dengan cara yang bijak dan penuh kasih. Gunakan bahan alami yang tidak membunuh. Campurkan air dengan cuka putih dan semprotkan di jalur semut. Mereka akan pergi tanpa mati. Gunakan air lemon, kayu manis, atau daun mint. Semut tidak menyukai aroma-aroma itu. Bisa juga meletakkan serai di pojok ruangan. Selain mengusir semut, aromanya juga menenangkan dan menyegarkan ruangan. Jika koloni semut sudah besar, alihkan mereka secara perlahan. Letakkan selembar kertas dengan sedikit madu dan pindahkan keluar rumah. Mereka akan mengikuti aroma itu dengan tertib. Langkah sederhana ini mungkin tampak kecil, tapi di sisi Allah bisa menjadi amal besar, karena setiap niat baik akan dicatat sebagai ibadah. Saat kamu membersihkan rumah dari semut, niatkan bukan karena benci kepada mereka, tapi karena ingin menjaga kebersihan dan kesehatan rumah yang Allah titipkan. Ucapkan bismillah dan bersihkan sambil berzikir. Katakan dalam hati, ya Allah, aku bersihkan rumah ini bukan untuk menyakiti makhlukmu, tapi agar rumah ini tetap Engkau ridhoi. Bayangkan,
Bahkan menyapu lantai pun bisa bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Begitu pula saat mengusir semut dengan lembut. Kamu sedang meneladani kasih sayang Allah yang Rahman dan Rahim. Rasulullah bersabda, orang yang tidak menyayangi makhluk di bumi, tidak akan disayangi oleh zat yang di langit. Maka, ketika kamu bersikap lembut pada hewan kecil seperti semut, sebenarnya kamu sedang menanam benih kasih sayang dalam hatimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari makhluk kecil bernama semut, kita belajar banyak hal tentang kesabaran, kerja keras, kedisiplinan, kebersamaan, dan kepedulian. Semut tidak berhenti bertasbih, tidak berhenti bekerja, dan tidak berhenti berjuang bersama kaumnya. Maka, saat mereka datang ke rumahmu, jangan remehkan. Bisa jadi, itu adalah cara Allah berbicara padamu. Tanpa kata-kata, Ia ingin kamu bersyukur, menjaga kebersihan, memperbaiki suasana hati, dan menumbuhkan cinta kepada seluruh ciptaannya. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Setiap hewan, setiap peristiwa, setiap semut yang berjalan di dinding rumahmu, membawa pesan dan hikmah. Mereka adalah tanda bahwa Allah selalu dekat, selalu mengatur segalanya dengan penuh kasih sayang. Maka jangan tergesa membunuh semut. Sambutlah mereka dengan hati penuh syukur. Jadikan itu momen untuk muhasabah diri. Mungkin ada makanan yang belum kamu syukuri, atau ada ibadah yang mulai jarang kamu lakukan. Mungkin rumahmu butuh lebih banyak cahaya Al-Quran, atau lebih banyak tawa bahagia, karena saling memaafkan. Ketika kita belajar melihat makhluk kecil dengan pandangan iman, maka dunia ini terasa penuh makna. Setiap hal menjadi pengingat agar kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Semoga setiap rumah yang menonton video ini dipenuhi cahaya keberkahan, dijauhkan dari gangguan lahir dan batin, dikelilingi oleh rahmat Allah, dan dijadikan tempat turunnya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mari kita tutup dengan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulis selawat dan nama kotamu di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan di seluruh penjuru negeri. Semoga setiap huruf selawat yang engkau tulis menjadi amal jariah yang terus mengalir tanpa henti. Dan sebelum meninggalkan video ini, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk dakwah kebaikan. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Bagikan video ini agar semakin banyak orang belajar mencintai ciptaan Allah, sekecil apapun itu. Disampaikan oleh Fauna Qurani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang lembut hatinya, penuh kasih kepada sesama makhluk, dan senantiasa bersyukur atas setiap nikmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.